Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Permata dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Koba. Di sini saya akan membahas soal-soal mengenai unsur transisi periode keempat. Simak video berikut berupa penjelasannya. Baiklah, kita menuju ke soal yang pertama. Apakah unsur golongan transisi periode keempat ditemukan dalam keadaan bebas di alam atau dalam keadaan bersenyawa atau membentuk mineral? Soal yang kedua, bagaimanakah kelimpahan atau keberadaan unsur golongan transisi periode keempat di alam? Yang nomor ketiga, tentukan pasangan unsur dan mineralnya dengan cara menghubungkan bulatan pada unsur dan mineral berikut. Berikut ini adalah pembahasannya. Unsur transisi periode keempat di alam sebagian besar ditemukan dalam bentuk senyawa, oksida, dan sulfida. Hal itu terjadi karena unsur-unsur transisi periode keempat sangat mudah teroksidasi dan mempunyai afinitas yang cukup besar terhadap oksigen dan belerang. Selain itu, oksigen dan belerang termasuk unsur-unsur yang sangat reaktif terhadap logam dan tersebar di kerak bumi. Nomor 2. Yang pertama, skandium atau Sc. Kelimpahan skandium di kulit bumi sekitar 0,0025%. Di dalam skandium terdapat hanya sedikit bersama dengan unsur-unsur lantanida. Yang kedua, titanium, Ti. Kelimpahan titanium di kulit bumi cukup banyak, sekitar 0,6%. Selain rutil dan ilmenit, mineral yang mengandung titanum yaitu perovskite, CaTiO3, dan titanit, CaTiO-SiO4. Yang ketiga, vanadium, V. Vanadium di kulit bumi terdapat 0,02%. Meskipun vanadium tersebar luas di alam, vanadium juga dapat diperoleh dari pembakaran oksidanya, berupa vanadium pentaoksida V2O5, digunakan sebagai katalis pada pembuatan asam sulfat dalam proses kontak. Yang keempat, krom atau Cr. Kelimpahan krom di kulit bumi hanya 0,0122%. Meskipun demikian, krom banyak digunakan dalam industri logam karena merupakan komponen paling penting. Logam krom reaktif terhadap oksigen dan membentuk oksida yang berupa lapisan tipis di permukaan logam. Yang kelima, mangan, Mn. Mangan terdapat di alam dalam jumlah melimpah. Selin dalam bentuk mineral, pirolusit mangan terdapat di alam dalam bentuk spat mangan, MnO3, dan manganit, Mn2O3H2O. Yang keenam, besi, Fe. Kelimpahan besi di alam menempati urutan keempat terbanyak di kulit bumi. Besi merupakan logam yang sangat penting dalam industri, sehingga logam besi paling banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, kobalt atau Co. Kobalt bersifat mirip dengan nikel. Kobalt bersama-sama dengan nikel terdapat senyawa besi. Unsur kobalt tidak reaktif, namun stabil terhadap panas. Kobalt digunakan untuk membuat paduan logam. Yang kedelapan, nikel atau Ni. Kelimpahan nikel dalam kulit bumi berada pada peringkat ke-24, terdapat dalam biji bersama-sama dengan arsen, antimon, dan belerang. Yang terakhir, tembaga, Cu. Di alam, tembaga terdapat dalam bentuk biji tembaga. Sekitar 80% tembaga diperoleh sebagai sulfida. Namun, ada pula yang ditemukan dalam keadaan bebas. Selanjutnya, jawaban nomor 3. Yang pertama, skandium berpasangan dengan mineral tortveitite, yaitu FeCr2O4. Yang kedua, titanium, Ti, berpasangan dengan mineral titanit, yaitu CaTiO-SiO4. Yang ketiga, krom, Cr, berpasangan dengan mineral kromit, yaitu FeCr2O4. Yang keempat, vanadium, V,
berpasangan dengan mineral vanadit, yaitu Pb3VO42. Mangan, Mn, berpasangan dengan mineral pyrolusite, yaitu MnO2. Besi, Fe, berpasangan dengan mineral gamerit, yaitu H2, NiMg, SiO4, 2H2O. Kobalt, Co, berpasangan dengan mineral smaltit, yaitu CoAs2. Nikel, Ni, berpasangan dengan mineral malasit, yaitu Cu2, CO3OH2. Yang terakhir, tembaga, Cu, berpasangan dengan mineral kuprit, yaitu Cu2O. Itulah pembahasan latihan yang pertama tentang unsur transisi periode keempat. Selanjutnya kita menuju ke latihan yang kedua. Nomor 1. Bagaimana kecenderungan jumlah bilangan oksidasi unsur golongan transisi periode keempat? Nomor 2. Bagaimana biloks yang stabil dari unsur golongan transisi periode keempat stabil dengan biloks tinggi atau rendah? Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, nomor 1. Unsur transisi periode keempat memiliki tingkat oksidasi atau bilangan oksidasi yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat energi subkulit 3D dan 4S yang hampir sama. Oleh sebab itu, saat unsur transisi melepaskan elektron pada subkulit 4S membentuk ion positif atau kation, sejumlah elektron pada subkulit 3D akan ikut dilepaskan. Bilangan oksidasi umum yang dijumpai pada tiap unsur transisi periode keempat adalah +2 dan +3. Sementara bilangan oksidasi tertinggi pada unsur transisi periode keempat adalah +7. Pada unsur mangan, 4S pangkat 2, 3D pangkat 7. Bilangan oksidasi rendah umumnya ditemukan pada ion Cr3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Cu+, dan Cu2+. Sedangkan bilangan oksidasi tinggi ditemukan pada anion oksida seperti CrO4-2-, Cr2O7-2-, dan MnO4-. Nomor 2. Senyawa-senyawa unsur transisi di alam ternyata mempunyai biloks lebih dari satu. Adanya biloks lebih dari satu itu disebabkan mudahnya melepaskan elektron valensi. Dengan demikian, energi ionisasi pertama, kedua, dan seterusnya memiliki harga yang relatif lebih kecil dibanding unsur golongan utama. Walaupun unsur golongan transisi memiliki beberapa biloks, keteraturan dapat dikenali. Biloks tertinggi atom yang memiliki 5 elektron yakni jumlah orbital d berkaitan dengan keadaan saat elektron d selain elektron s dikeluarkan. Biloks tertinggi sejumlah logam transisi penting seperti kobalt, Co, nikel, Ni, tembaga, Cu, dan zinc, Zn, lebih rendah dari biloks yang kehilangan semua elektron dan Ns-nya. Di antara unsur-unsur yang ada dalam golongan yang sama, semakin tinggi biloks, semakin penting untuk unsur-unsur pada periode yang lebih besar. Itulah pembahasan mengenai latihan yang kedua. Kita menuju ke latihan yang ketiga. Selanjutnya kita menuju ke latihan yang ketiga. Nomor 1. Pada konfigurasi unsur golongan transisi periode keempat, apakah semua elektron berpasangan atau terisi penuh? Jika tidak, tulislah unsur yang konfigurasi elektronnya ada yang tidak berpasangan. Nomor 2. Jika Zn bersifat diamagnetik, Cu bersifat paramagnetik, dan besi bersifat ferromagnetik, tuliskanlah hubungan kemagnetan dengan konfigurasi elektron unsur golongan transisi periode keempat. Simak video berikut berupa penjelasannya. Nomor 1. Tidak. Unsur yang elektronnya tidak penuh dalam adalah krom dan tembaga yang hanya terisi setengah penuh. Nomor 2. Setiap atom dan molekul mempunyai sifat magnetik, yaitu paramagnetik, di mana atom, molekul, atau ion sedikit dapat ditarik oleh medan magnet karena ada elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya, dan diamagnetik.
di mana atom, molekul, atau ion dapat ditolak oleh medan magnet karena seluruh elektron pada orbitnya berpasangan. Sedangkan pada umumnya, unsur-unsur transisi bersifat paramagnetik karena mempunyai elektron yang tidak berpasangan pada orbital-orbital D-nya. Sifat paramagnetik ini akan semakin kuat jika jumlah elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya semakin banyak. Itulah pembahasan mengenai latihan yang ketiga. Selanjutnya kita menuju ke latihan yang terakhir. Baiklah, kita menuju ke latihan yang terakhir. Nomor 1, bagaimanakah kecenderungan kerapatan dari unsur Sc sampai Zn? Mengapa demikian? Hubungkan dengan jari-jari atom. Nomor 2, bagaimanakah kecenderungan titik leleh dan titik didih dari unsur Sc sampai Zn? Mengapa demikian? Hubungkan dengan kekuatan ikatan logam. Simak video berikut berupa penjelasannya. Nomor 1, nilai jari-jari atom cenderung berkurang dari Sc sampai ke Ni dan bertambah dari Ni ke Zn. Nilai jari-jari atom dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik antara inti dan elektron. Pada logam transisi, elektron yang terlibat tidak hanya dari subkulit terluar Ns, tetapi juga dari subkulit sebelumnya, yakni N-1d, yang hampir sama. Penurunan jari-jari atom dari Sc ke Ni terjadi karena meski terdapat lebih banyak elektron di subkulit 3d, namun elektron-elektron ini terikat semakin kuat ke inti. Hal ini dikarenakan muatan inti yang bertambah positif dari kiri ke kanan. Akan tetapi, penurunan jari-jari dari Cr ke Ni tidak terlalu signifikan. Nomor 2, titik leleh dan titik didih bertambah dari ke V dan kemudian secara umum berkurang dari V ke Zn. Kecenderungan nilai titik leleh dan titik didih menunjukkan kekuatan ikatan logam yang meningkat dari Sc ke V dan kemudian berkurang dari V ke Zn. Itulah pembahasan mengenai soal-soal unsur transisi periode keempat. Itulah pembahasan saya mengenai unsur transisi periode keempat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.